Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putu Fajar Ayu Prasasti, absen 41, NIM 2311031198. Saya sudah mengajak perwakilan anak kelas 4 SD untuk anak bisa perkenalkan dirinya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nikadek Sridia Octaviana dari kelas 4 SD Negeri 2. Saya akan memaparkan materi kelas 4 bab 1 tentang ini khas daerahku. Materi yang pertama yaitu tingkat keanekaragaman hayati. Nah, keanekaragaman hayati adalah keragaman atau variasi makhluk hidup yang ada di bumi. Contoh keanekaragaman hayati adalah hutan. Nah, di dalam hutan terdapat berbagai jenis pohon, semak, bunga, serangga, burung, dan binatang lain yang semuanya hidup bersama-sama yang saling membutuhkan. Selanjutnya ada jenis keanekaragaman hayati. Nah, jenis keanekaragaman hayati ada 3 jenis. Jenis yang pertama keberagaman gen, yang kedua keberagaman jenis, dan yang ketiga keragaman ekosistem. Nah, jenis keberagaman gen adalah variasi terjadi di dalam spesies yang sama. Misalnya, dalam satu jenis kucing, kita dapat melihat warna kucing seperti warna hitam, putih, atau berbulu belang. Nah, yang kedua, keanekaragaman jenis. Keanekaragaman jenis adalah variasi antar spesies yang berbeda. Misalnya, di suatu hutan ada berbagai jenis burung, serangga, dan hewan lain. Yang ketiga, keanekaragaman ekosistem. Keanekaragaman ekosistem ini mengacu pada berbagai jenis ekosistem atau lingkungan tempat tinggal makhluk hidup. Nah, contohnya seperti hutan hujan tropis, sabana, dan rawa. Selanjutnya ada manfaat keanekaragaman hayati. Adapun 4 jenis keanekaragaman hayati. Yang pertama sumber pangan, yang kedua sumber obat-obatan, yang ketiga menjaga keseimbangan ekosistem, dan yang keempat rekreasi dan pendidikan. Nah, yang pertama ada sumber pangan. Nah, saya ingin bertanya kepada adik, apa itu sumber pangan? Makanan yang berasal dari alam. Nah, betul sekali. Sumber pangan itu adalah makanan yang berasal dari alam. Nah, banyak makanan yang kita konsumsi berasal dari keanekaragaman hayati seperti buah-buahan, sayur-sayuran, dan daging dan ikan. Nah, yang kedua sumber obat-obatan. Nah, banyak obat yang berasal dari tumbuhan dan hewan. Nah, yang ketiga menjaga keseimbangan ekosistem. Setiap makhluk hidup memiliki peran ekosistemnya. Misalnya, lebah membantu dalam penyerbukan tanaman, yang penting menghasilkan buah. Yang terakhir, rekreasi dan pendidikan. Keanekaragaman hayati penting untuk kegiatan seperti wisata alam dan penelitian. Selanjutnya, keberagaman flora dan fauna di Indonesia. Nah, penyebab Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi adalah secara geografis, letak Indonesia dilewati oleh garis samrut khatulistiwa dan memiliki iklim tropis. Nah, di Indonesia sangat penting dengan keberagaman flora dan fauna di Indonesia. Nah, flora dan fauna di Indonesia dapat dibagi menjadi 3 wilayah, yaitu yang pertama wilayah barat atau Asiatis, yang kedua wilayah tengah atau peralihan, dan yang terakhir wilayah timur atau Australis. Materi selanjutnya yaitu sumber daya alam. Nah, apakah adik tahu apakah yang dimaksud dengan sumber daya hayati? Keragaman hayati adalah salah satu sumber daya alam atau kekayaan. Nah, betul sekali. Keberagaman hayati itu adalah salah satu sumber daya alam atau kekayaan. Nah, apakah adik tahu apa itu SDA? Sumber daya alam. Nah, betul sekali, kepanjangan SDA itu adalah sumber daya alam. Nah, sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat memenuhi kebutuhan manusia. Nah, ada 2 jenis sumber daya alam. Nah, coba adik sebutkan 2 jenis sumber daya alam tersebut. Sumber daya alam hayati dan non-hayati. Nah, betul sekali. 2 jenis sumber daya alam tersebut yaitu sumber daya alam hayati dan non-hayati. Nah, sumber daya alam hayati adalah berasal dari makhluk hidup seperti tumbuhan,
hewan, dan lainnya. Sedangkan sumber daya alam non-hayati adalah sumber daya alam yang bukan berasal dari makhluk hidup seperti air, sinar matahari, udara, tanah, dan masih banyak lagi. Selanjutnya ada jenis-jenis sumber daya alam berdasarkan sifatnya. Nah, berdasarkan sifatnya, sumber daya alam dibedakan menjadi dua jenis. Nah, coba adik sebutkan apa saja kedua sifat sumber daya alam. Sumber daya alam yang dapat diperbarui dan yang tidak dapat diperbarui. Nah, betul sekali. Sumber daya alam itu ada yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Nah, sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang tidak akan habis, meskipun akan terus-menerus digunakan. Contohnya seperti tumbuhan dan hewan. Sedangkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah sumber daya alam jika habis digunakan tidak dapat dipulihkan atau memerlukan waktu yang sangat lama untuk terbentuknya kembali. Contohnya seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Selanjutnya, benteng alam dan potensi sumber daya alam. Nah, apakah adik tahu apa itu benteng alam? Bentuk permukaan bumi yang terbentuk secara alami. Nah, betul sekali. Benteng alam itu adalah bentuk permukaan bumi yang terbentuk secara alami. Nah, setiap daerah memiliki benteng alam yang berbeda-beda, seperti pegunungan, dataran, sungai, dan pantai. Berikut ini ada beberapa benteng alam yang umum. Yang pertama, gunung. Gunung adalah permukaan bumi yang menjulang tinggi dengan ketinggian lebih dari 1000 meter di atas permukaan laut. Gunung menyimpan banyak potensi alam yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Contohnya seperti hasil hutan kayu dan rotan dimanfaatkan untuk bahan baku mebel. Yang kedua, dataran tinggi. Memiliki ketinggian lebih dari 600 meter di atas permukaan laut. Adapun tanaman yang cocok ditanam di dataran tinggi seperti wortel, kentang, brokoli, dan lain-lain. Selanjutnya, dataran rendah. Dataran rendah adalah dataran yang luas dan rata. Dataran rendah sering digunakan untuk permukiman, pertanian, dan industri. Contoh tanaman yang sering ditanam di dataran rendah seperti padi, jagung, bahan pangan lainnya. Yang keempat, pantai dan laut. Pantai dan laut adalah daerah pesisir yang berbatasan dengan laut. Di pantai dan laut terdapat banyak sumber daya alam seperti ikan, garam, dan lainnya. Yang kelima, sungai. Sungai merupakan aliran air yang mengalir dari tinggi ke tempat yang lebih rendah. Nah, sekarang saya ingin bertanya lagi kepada adik, tempat tinggal kita ini termasuk di dataran Rendah. Nah, betul sekali. Tempat kita tinggal ini adalah termasuk di dataran rendah. Kehidupan masyarakat di Bali. Di Bali kita bisa menemukan pemandangan yang indah dan beragam. Ada juga gunung yang tinggi seperti Gunung Agung. Nah, coba adik sebutkan gunung apa saja yang terdapat di Bali. Gunung Agung, Batur, dan Batu Karu. Di Bali juga terdapat sawah. Nah, apakah adik tahu apa itu sawah? Sawah adalah tempat petani untuk menanam padi. Nah, betul sekali, sawah itu adalah tempat petani untuk menanam padi. Nah, tidak hanya itu, di Bali juga ada pantai yang tidak kalah indahnya. Nah, coba adik sebutkan pantai yang terdekat di daerah adik. Pantai Tanah Lot. Masyarakat di Bali memiliki berbagai macam pekerjaan yang berkaitan dengan alam di sekitarnya. Banyak yang menjadi petani, terutama di daerah pedesaan. Mereka menanam padi, sayur-sayuran, dan juga buah-buahan. Di dekat pantai, mereka berpencaharian sebagai nelayan. Selain petani dan nelayan, mereka juga bekerja sebagai pemandu para wisata, dan ada juga yang bekerja di hotel, restoran, atau menjadi penjual cenderamata. Nah, adik tadi kan
bilang kita tinggal di dataran rendah. Coba adik sebutkan sayuran yang bisa ditanam di dataran rendah. Bayam, kangkung, dan sayur hijau. Karena materi sudah habis, apakah ada pertanyaan lagi? Tidak. Nah, jika tidak ada pertanyaan, karena materinya sudah habis juga, nah saya akan mengajak adik ke sawah untuk mengenal tanaman apa yang ada di dataran rendah. Di sini saya sudah mengajak adik untuk melihat contoh tanaman yang berada di dataran rendah.
Baik, sekian video dari kami. Bye-bye.